At-tahdidu bi ghadabillahi ta'ala. At-tahdidu menakut-nakuti bi ghadabillahi ta'ala dengan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala bisa babi tarkil jamaah karena sebab meninggalkan jamaah. Wa mimma yadullu ala wujubi sholatil jamaah, di antara dalil atau dasar hukum yang menunjukkan atas wajibnya sholat jamaah, ma'ana jituhu, apa yang kita jumpai, ma adalah sesuatu mau suci nah gitu kan akan kita. Nah itu yang kita temukan kepada min tahdidin dari menakut-nakuti, artinya memberikan semacam warning ya. Bi ala lisanin Nabi, melalui dawai Nabi as-shadiqil amin, orang-orang yang as-shadiqil amin, orang yang dipercaya, al-amin yang ya al-amin yang jujur. Namanya adalah An-Nabi Shadiqul Amin. Kepada siapa? Liman, bagi orang yang taroka, yang meninggalkan sebuah manhaj jamaah. Jadi ada beberapa hadis yang memberikan warning bahwa ada sebuah punishment yang Allah berikan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Bahwa berwali Imam Ibnu Majah anak Nasir radhiyallahu anhu, annal masunya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sami'a, mendengar langsung Ibu Samia ngurung sopo Ibnu Abbas dan Ibnu Umar an-Nabi yang Nabi yaqul khalidahu sopo Nabi ala yaqul khalidahu sopo Nabi ala wadi ngatasi biro-biro, jadi kayu yang ada di mimbar khutbah Nabi, liyantahiyanna udun awad ya. Jadi mimbar itu dulu adalah kalau di Madinah, jadi mimbar Nabi itu sangat tinggi sekali. Jadi ada apa nama asli atau duplika itu masih ada ya, tapi nggak dipakai. Mungkin hanya sebagai apa ya, semacam dokumen sejarah ya. Ada yang tinggi sekali. Kenapa? Karena memang dulu nggak pakai speaker, nggak pakai pengeras, sehingga seorang khotib itu harus tampil di tempat yang tinggi. Nah, sekarang ada mimbar duplikat ya, yang tidak asli. Ya. Rasulullah ketika menyampaikan pidato dengan menggunakan sebuah peringatan, lihat tahiyanna aqwamun, lihat tahiyanna, hendaklah menghentikan becik ngelaran teman, lihat tahiyanna becik ngelaran teman sopa kawaman bira-bira kaum anwatim saking oleh ninggali kaum anwatim saking oleh ninggali kaum al-jamaah yang sholat jamaah, hendaklah menyudahi akwam bira-bira kaum anwatim saking oleh ninggali kaum al-jamaah di sholat jamaah awal layah timan nabullahu, atau sungguh akannya tempel layak di mana yang diri bakalnya teman-teman, sungguh akan menyetempel surga Allah ala qulubi ngatasi atine anas, ala qulubi ngatasi bira-bira atine anas, suma layakunun yakin ana sapa anas mau iku minal ghafilina, termasuk orang-orang yang berlupa. Minal ghafilina termasuk bagian daripada orang-orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Makanya ada namanya Jamiah Dzikrul Ghafilin. Di Jember itu ada namanya Jamiah Dzikrul Ghafilin, sebuah komunitas yang menampung salah satu jamaah yang isinya adalah bagaimana upaya-upaya melakukan sebuah kembali kepada jalan Allah, jalan hak. Dzikrul Ghafilin, dzikr artinya pengingat al-ghafilin, orang-orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu dianggap bagian daripada kelompoknya orang-orang al-ghafilina al-dzikrillah, orang-orang yang lupa ingat kepada Allah Ta'ala. Wa minal ma'lum, dan diantara yang diketahui, wa minal ma'lum yang sangat sakit perkara dan diketahui adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menakut-nakuti. Ikul ayat itu orang mencintai sopan Nabi bila nikah kelawan kono lian tahiyan akwamu ya illa ala tarkil wajib, kecuali meninggalkan sesuatu yang wajib. Wa yu'aqidu menguatkan Abu Hada
Apa ada iki lain hadits bidzalika ila tarkil wajib. Ada suatu ayat yang menjelaskan iman sulul mukminina Aisyah radhiyallahu anha in ada tadi kalau jamaah punya orang yang meninggalkan sholat jamaah yu'arradu dihadapkan nafsuhu atau yu'arridu atau yu'arradu dihadapkan nafsu akan dirinya man mau bil khotori kepada bahaya. Jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dalam suasana yang rawan, ya, akan menghadapi berbagai macam hal yang dianggap tidak positif, ya, tidak menguntungkan kepada dirinya. Kalau terwal Imam Abdul Razak Aisyah radhiyallahu anha qala man sami'a nida falam yujib lam man barang siapa sami'a yang mendengar sokongan nida akan panggilan adzan. Man disabani sambil ngurus sokongan andida panggilan adan falam yujib maka tidak menghadiri sokongan orang yang badani aja bayujibu orang yang badani tidak menghadiri, tidak merespon. Falam yujib maka orang nekani sokongan lam yarid maka orang bakal teko sokongan khairon ing perkara sing apik awalam yuradda atau tidak dikembalikan sokongan mau apa bi kelawan khair, ya. Apa bi kelawan khair lam yarid maka orang bakal teko sokongan mau khairon ing sesuatu yang baik perkara sing apik awalam yuradda atau tidak dikembalikan sokongan mau bi kelawan khair wa yuwaqid dan mengatakan huwa hadis ummu al-imam hadis marwah al-imam Abdul Razak Baiklah kita menguatkan al-hadis marwah al-imam Abdul Razak Allahumma dawu qalakan doa masuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu la ayam tali'a yakini bakal ngebuki sapa udhunu ibni Adam kupingin supaya akan terpenuhi apa udhunu ummi ibni Adam anak telinganya anak manusia apa nih rososon itu apa pecah-pecahan ya jujuran mudapan yang dari timah ya. Rososon jujuran timah mudapan yang dileburno yang dihancurkan khairun jadi layam talia itu dibuat mubtada layam tilayatin oleh-oleh ngebegi layam tilayatin oleh-oleh ngebegi sampai ulum ibnu Adam anak telinganya anak Adam apa nih rososon jujuran timah mendapatkan jujur yang dileburkan itu khairun lebih baik lahu bagi ibnu Adam ayasma'a mendengar ayasma'a itu mendengar sampai ibnu Adam al-munadiyah wong sing adan al-munadiyah wong sing adan sumala yujibu kemudian tidak menghadiri tidak merespon orang yang badannya sampai ibnu Adam bu ing munadi sumala yujibu orang yang badannya sampai ibnu Adam bu ing al-munadi ampun Nabi Amma bermaksud an Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahriqil buyut kelawan bakar pira-pira omah. Rasulullah memerintahkan untuk melakukan pembakaran rumah-rumah alal mutakhallifina orang-orang yang meninggalkan bitahriqil buyut kelawan membakar beberapa rumah alal mutakhallifin bagi orang-orang yang meninggalkan orang yang tidak hadir alal mutakhallifin dengan semua orang meninggalkan kafir dengan semua orang nekani alal jamaati am sholatil jamaah saking sholat jamaah wabi maya dulu di antara hadir wabi malah saking dalil wabi saking penjelasan ya dulu kamu menjelaskan koma ala wujubi sholati adi ngatasi wajib sholat mahal jamaah bersama jamaah mana nakrohu apa yang kita baca mau den suatu nakrokan untuk kita memang bila hadis sokya di dalam beberapa hadis yang sokya min hamin nabi saking oleh perhatian nabi Nabi saking oleh perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atha kamu utus
alladzi ba'atsa kang utus hu nabi sallallahu subhanallah suci Allah rahmatan dengan bawa rahmatin alaih bagi seluruh alam bil alamin bagi seluruh orang yang ada di alam bil alamin bagi seluruh alam bitahrikil buyuti kelawan membakar kelawan ngebom kelawan membakar biar rumah alal ladina bagi orang-orang yatakhallafun yang meninggalkan kangari sapa ladina ngarian yang meninggalkan tidak hadir yatakhallafun kangari atau ora teko sapa alladina ala salatil jamaah disakit salat jamaah bil masjid dalam masjid pamintil kal hadis selama saking kumakun hadis mau deh hadis sorokan riwayat Imam Sumari Imam Al-Bukhari An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi nafsi demi jiwaku waladhi demi nafsi utawi jiwaku nafsi utawi awak yang sudah dia kekuasaan lagi dia kekuasaan lagi dia kekuasaan lagi lakot hamam tu yang tininya naco neson lakot hamam tu yang tini bakal naco teman insun an amuro jadi punya kretek, punya ide, punya gagasan, punya kemauan. Lakot hamam tu teman-teman naco teman insun an amuro itu memberitakan insun an amuro itu memberitakan insun di patopin kelawan goyok bawa kayu bakar di patopin kelawan goyok gowo kayu bakar fayak topu mako bakar ya abu katopin mau fayak topu mako fayuk topu mako dibakar fayuk topu mako dikasril yuk saru wa fayuk topu mako dibakar abu katopin mau fayuk topu mako dibakar abu katopin sumanguro kemudian gara-gara perintah insun di sholat dikelawan melakukan sholat payu adan maka dinadakan payu daru maka diadano maka lakon ane sholat semua murah kemudian perintahkan insun rajulan yang lana payu umum maka imam sebuah rajul artinya orang itu mengganti imam Rasulullah menjadi imam Rasulullah melaksanakan sidak membentuk satgas untuk membakar orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah rajulan wong lanang siji kaya umum kon ngimami sapa raja anas ing nas semua balik kemudian mulai insun ila dijalin maring kira wong lanang ila dijalin kepada beberapa orang laki-laki kau fiko aku bakar sebabnya ngepong insun alih ngatasi arijal no yutaan beberapa umaya rijal waladina subaladi demi dan nafsu awak dewi insun iku biadian kekuasaan ladi lawi alam ulama mengetahui sapa antum salah siji anas lawi alam jika mengetahui sop antum salah di Cina nas karena usahanya hatiku ya jitu nemu sop akad arkon keringat arokon saminan arokon keringat ya mirmata ini kemarin itu tadi itu mirmata ini adalah mengatakan kuah yang terbuat dari saminan keju ya arkon itu otot ya. Saminan yang ada unsur kejunya mirmata ini jadi mirmat itu adalah sayur atau makanan yang dibuat dari bagian tulang yang sudah tidak ada dagingnya. Hasanata ini kan bagus karone kita bisa bisa agar menyaksikan sholat isya. Bisa supaya saya sobahat mal isya yang sholat isya. Bahwa takro jalan dengan riwayatkan adalah hadis Imam menunjukkan Sahih dalam Sahih Mukiban aidan demikian juga. Wa anu membuat juga Sahih Mukiban lalu pada hadis. Lalu di dalam Sahih dibawa di kelawan lalu di dalam Sahih dalam kita Sahih Mukiban dibawa di dalam katanya Mukiban. Dzikrul akhbari menerangkan beberapa berita amaratah saking apa yang diinginkan oleh Nabi istiqmal taglidi yang menggunakan istiqmal taglidi memakai untuk memberatkan
Jadi memberikan semacam warning ya, punishment, taglid, ngakutno, memberatkan alaman pada orang takhalaf yang kangari sepaman, artinya tidak hadir. Alaman kepada orang takhalaf kangari sepaman, an kuduri saking oleh nekan iman mau, an kuduri saking oleh nekan iman, sholat al-isya ing sholat isya, wal badatilan sholat subuh, wal badalan sholat subuh, dijamatin dalam keadaan berjamaah. Dijamatin dalam keadaan berjamaah. Wajalan kami hadisin apa yang dalam hadis yang beliau, apa tasrihun sebuah penjelasan, disuratin dengan sebuah gambaran, aksara wudukan yang lebih banyak penjelasannya, wudukan kejelasannya. Anna mau saatnya oleh nabi Nabi. Anna mau saatnya oleh nabi alaihi salatu wassalam. Ditakdir lan oleh bakar karena ono apa haku mau iku bisa lebih ada di kuruji ulaika. Kalawan sebab auranane metune mereka itu ulaika mangkono anas ila sholatir jamaati untuk menunaikan sholat jamaah bil masjid dalam masjid. Pokok terwal Imam Al-Bukhari an Nabi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa arana sholatun sholat asqalu kan lebih abad. Tidak ada sholat yang lebih berat alal munafiqina mau menurut orang-orang munafik. Laisa orang sholatun sholat asqalu yang lebih berat alal munafiqina bagi orang-orang munafik minal fajr saking sholat subuh wal isailan sholat isya wala ya'lamuna jikalau mereka mengetahui wala ya'lamuna menurut anas main ganjaran bima wala ya'lamuna lawan menurut anas main ganjaran bima dalam karo-karo sholat putus subuh sholat isya atau huma yakti bakal nekani sopan anas mau huma ing al-fajr al-isya wal khaban sekalipun dalam keadaan merangkak ngesot wal khaban dalam keadaan mengesot yashabuna idza mana humanun minal masjid ya mereka ngesot merangkak ya maka hamam tu yang kini bakal mencoba menekson an amuro yaitu mereka memberitakan ingsun subah bermaksud al-amro al-madinah orang adat fayuqimu maqamat sabadan muadin fayuqimu maqamat sabadan semua amro kemudian beritakan isu rojulan wong lanang jauh supaya manusia berojul supaya manusia berojul an-nasa bersama orang banyak jauh manusia berojul an-nasa bersama manusia atau bersama orang banyak. Semua aku tuh kemudian aku mengambil sya'lan kanggo ngurupno jadi alat untuk menghidupkan minan nari ya. Jadi kalau misalnya orang pakai obor itu apa? Sya'lan. Jadi sya'lan itu artinya api yang untuk menyalakan minan nari saking kening. Kau hari kau mau sebagai ngopok isun alaman yang atas wong layak juga orang untuk sokoman ila sholati untuk menunaikan sholat bangdu sawusi aku dosa lan mau wayu aku dan mengatakan hadis sempok hadis ma'at aidan dikan juga apa hadis ruwakan dari masuk Imam Ahmad Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya menghentikan jadi mengarani teman sobri jalan kira-kira wong iman haulal masjid dari orang-orang yang berada di sekitar masjid layak satu yang tidak menghadiri sopo rijal al-isya yang sholat isya al-akhirat akan akhir berjami dalam waktu berjamaah awal harikon nasu aku bakar membakar lalu harikon itu ngobong teman insun biu tau berabir omai arijal atau anas mau ikhazmil khatomi dengan seutas sak bengkok ya kayu bakar ikhazmil khatomi dalam sak bengkok satu bengkak kayu bakar. Cuma walayatun mulan tidak menunggai walayatun nanang. Janganlah sungguh menduga sopahadur seseorang anak mau saat itu tujuannya Nabi. Anak mau saat itu tujuannya Nabi. Keinginannya Nabi ala suatu lebih tak berikir bui kelawan maupun berberoma ala ulai ngatasi maupun rijal. Ya, mimman hawal masjid karena ono takriku sababi tarkihim karena sebab oleh ninggali anas atau rijal as-sholat aslan sama sekali ya
Wadari kau te makon wadari kau te sababu tarki mau aliar wadari kau te makon takdir berbuat mau ya anak orang saat ini kelakuan waroda Allah subhanahu wa tasrikun penjelasan minas saking Nabi ada salatu wassalam ya anak suhunya anas karena sopanas usaluna sopanas buyut dalam kira-kira madinas. Jadi bukan berarti mereka tidak melakukan sholat, tapi mereka melaksanakan di rumahnya tidak berjamaah. Karena saat ini nasi bukan sopanas usaluna sopanas buyutin dalam kira-kira madinas. Kalau tahu Imam Abu Dawud an Abi radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah laqad hamamtu yang jadi bakal bermaksud ingsun bejo temen ingsun amuro an amro itu perintah ingsun fatayati fityati ya, pemuda ya. Fityatun jadi fityah itu jamannya fata fityati ing pira-pira pemuda ingsun kaya cemau maka membelakang sebuah fityati khasman ing sakepok satu bengkek lah ini hatabin saking kayu bakar sumati akan kaya teko ingsun kauman ing kaum misaluna kang salah satu kaum bibuyutin dalam pira-pira omai kaum. Jadi bukan mereka tidak sholat, tapi karena tidak mau sholat jamaah Rasulullah mau membakar rumah mereka. Misalnya kan salah satu kaum ibu itu bilang kira-kira mereka laisat orang itu bikin kelawan kau mau apa ilatun sebab au harikon mau sebab ngomong insun au ada ngomong sebab bakar insun alaih mengatasi kau mau. Jadi sebabnya bukan tidak melaksanakan sholat, tapi karena mereka tidak melaksanakan sholat jamaah. Baik, saya kira itu. Mari kita turunkan doa. Allah satu kalam. Adapun kesimpulan al-kalami katakan pembicaraan. Nah, kalau satu kalam kita kesimpulan ini dahulu. Ya, kalam itu dahulu. Perkataan, ya katakan kesimpulan pembicaraan topik yang bicara tentang bahwa Rasulullah memberikan warning kepada orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu akan dibakar rumahnya. Anak Nabi ya suhunya Nabi Al-Karim alaih salatu wassalam iku hamma nejo sopan Nabi bidakhrikil buyut kelawan ngebom membakar beberapa rumah halaman kanu bagi orang halaman yang atas wong kanu kang sopaman iku yusalluna para sholat sopaman bibuyutin dalam pira-pira yang maiman bibuyutin dalam pira-pira maiman sholat al-faridati yang sholat fardu watakhallafu lan ngari artinya tidak hadir ya tidak datang watakhallafu lan ngari sukuman mau anadaya dari melaksanakan sholat jamaah anadaya saking melaksanakan sholatul faridah melaksanakan sholat fardu mal jamaati dengan berjamaah fil masjid dalam masjid. Walau lam yakun sekalipun tidak ada sekalipun orang tahu melaksanakannya sholatul faridah mal jamaati bersama jamaah sekalipun. Jadi Rasulullah memberikan semacam warning, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu dibakar rumahnya. Itu bukan berarti bahwa kesimpulan hukumnya adalah sholat jamaah itu hukumnya wajib, ya. Karena itu adalah tafsir, ya. Penafsiran terhadap berbagai macam hadis itu sehingga oleh karena itu maka setiap ulama, setiap mazhab itu punya tafsir yang beda-beda. Ya, kewajiban wajib maka orang sopan nabi kuliah alih sebesar kuliah humu hama yaum itu ibu hayahumu nejo atau memberikan semacam perhatian bermaksud sopan nabi bidzalika kalan makun mau tahrikil buyut ibu bidzalika kalan makun membakar rumahnya wa yaqulu dausab al-habib Ibnu Hajar Ta'liqun hari berikan komentar ala al-hadisil awal yang atas hadis yang pertama wa hadisul babi adapun hadis yang bicara bab tentang salat jamaah fadhahirun maka jelas
Hadis yang bicarakan tentang sholat jamaah iku fadhahirun perjelas di kaunnya dalam anane. Di kaunnya dalam anane sholatul fardhu. Jadi kalau sholat wajib memang fardhu ain. Jadi fardhu ain itu adalah kewajiban yang bersifat individu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah fardhu ain. Ya. Fardhu artinya wajib, ainun artinya perorangan. Jadi kewajiban yang bersifat perorangan. Makanya di sini katakan kauniyah fardhu ainin. Fardhu ainin karena menjadi khabarnya kaun. Karena yakun kaunan, ya. Iku fardhu ain hukumnya adalah fardhu ain. Lianna qarasata min sholatul fardhu. Lianna karena sholatul fardhu laukanat jikalau ada fi kaunnya dalam adanya anane sholatul fardhu iku fardhu ain lianna qarasata sholatul fardhu laukanat jikalau sholat fardhu iku sunnatan hukumnya sunnat lam yuhadid maka orang menakut-nakuti lam yuhadid maka orang menakut-nakuti. Jadi ini dimaksud di kaunnya dalam keberadaan sholatul jamaah ma'al farid sholatul fardhu ma'al jamaah. Maksudnya menjadi sholat fardhu yang pelaksananya adalah dengan berjamaah. Laukan lamun ono sholatul fardhu ma'al jamaah iku sunnatan hukumnya ada sunnat lam yuhadid maka tidak menakut-nakuti. Lam yuhadid maka tidak menakut-nakuti sopan Nabi tarika yang akan meninggalkan jamaah. Tarika yang akan meninggalkan al-fardhu ma'al jamaah bitakhri kelawan dibom umai. Walau kanat lamun ono po al-jamaah. Walau kanat lamun ono po fardhu ma'al jamaah sholat fardhu dengan berjamaah ibu fardhu kifayah itu hukumnya fardhu kifayah. Lakanat yakini ono apa lakar yakini ono sholatul fardhu ma'al jamaah itu qaimatan ditegakkan bir rasuli dengan rasul, qaimatan dilaksanakan bir rasuli dengan rasul, waman dan orang-orang mau bersama Nabi, waman dan orang-orang mau bersama Nabi. Wa yaqulu berkata sahabat Imam Abu Bakar Al-Ghazali Al-Hanafi, ini adalah salah satu ulama yang menonjol di kalangan mazhab Abu Hanifah. Al-Ghazali ada kitab namanya ada Syekh Al-Ghazali itu punya kitab Al-Hanafiyu asna'a dzikrihi di tengah-tengah menyebutkannya Imam Al-Ghazali ya asna'a dzikri tengah-tengah menyebutkannya Imam Al-Ghazali adillah wujubi sholatil jamaah akan beberapa dalil. Adillah wujubi sholatil jamaah ada beberapa dalil wajibnya sholat jamaah. Ta'liqon hari memberikan komentar ya anak ala hadal hadis ing atas hadis ini. Pamislu hadal wa'id adapun ulai pada ikilah ancaman. Ancaman tadi itu mau dibakar rumahnya. Pamislu hadal wa'id utawi pada ancaman layal haku tidak akan bertemu wahadal wa'id ila bitarkil wajib kecuali meninggalkan satu yang wajib. Ila bitarkil wajib kecuali dengan meninggalkan yang wajib. Tambihun peringatan. Yaqul dawu Salim Al-Habib Ibnu Hajar membayar hal yang menjelaskan. Yaqul berkata Al-Habib Ibnu Hajar membayar hal yang menjelaskan. Akan suatu sahabat yang diambil faidah qomah. Diambil manfaat qomah minal hadisil awal dari hadis yang pertama. Wabila dalam hadis ar-rukhsatu adalah mendapatkan keringanan. Ar-rukhsatu mendapatkan keringanan 5 bagi seorang kepala negara. Au naibi atau wakilnya. Au naibi atau wakilnya mengganti artinya wakil. Au naibi atau naib ya. Kalau di desa itu Pak Naib Amuddin gitu. Nah, tapi naib ini adalah wakilnya ya. Bitarkil jamaah itu meninggalkan sholat jamaah. Bitarkil dalam jamaah dalam meninggalkan jamaah dengan cili istikhrojiman korona arai mengeluarkan ngetok nawong
Yastafi yang bersembunyi sokoman, yastafi kan orang kan amri nyamarno, artinya tidak menampakkan diri. Yastafi kan nyamarno sokoman, amri nyamarakan sokoman fi baitin dalam maiman nau. Wa yatrukulan ninggalakan sokoman nuha ing al jamaah. Wa yatrukulan ninggalakan sokoman nuha ing al jamaah. Wa bihada dan karena ini turafu maka diketahui apa masyru'iyatu ma pelaksanaannya. Jadi masyru'iyah itu semacam program. Jadi masyru' itu sebuah program, maka suatu yakumu yang melakukan kelawan ma. Sapa rijalu hayatil amri bil ma'ruf. Jadi rijal hayatil bil ma'ruf ini kalau di sini adalah Satpol PP. Di Saudi itu ada Satpol PP yang ngurusi golongannya pelaksanaan sholat jamaah. Jadi kalau misalnya punya adzan itu mereka kadang-kadang busai, ya, katakanlah merazia toko-toko yang belum tutup. Mereka tidak berpakaian polisi, ya pakaian ya baju biasa itu, tapi mereka ada pengenalnya. Jadi jadi kalau di sini mungkinlah rijalu hayatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi katakan tadilah Satpol PP. Jadi orang-orang yang tugasnya adalah lembaga yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bedanya kalau di sini kan Satpol PP kan menungi golongan wong sing PKL ya. Kemudian golongan masang-masang banner yang tidak berizin ya, iklan-iklan ya. Kalau di sana adalah diantaranya itu. Saya lihat di masjid-masjid itu kalau ada antan tuh toko-toko harus sali gitu. Maka namanya adalah rijalu ayatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi polisi lah ya. Orang-orang yang memang lembaga yang tugasnya adalah perintah ma'ruf dan melarangan kemungkaran ya. Bil mamlakatil Arab Saudiyah di kerajaan Arab Saudi. Min mulahadatil mutakhallifina, dari melakukan mulahaqatil ya mutakhallifina. Jadi memberi semacam pengawasan lah, monitoring terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan, tidak hadir ya. Mutakhallifina wong kang ngari, orang yang tidak hadir. Ani sholat ini melaksanakan sholat, wa amrum dan memerintahkannya. Rijal tadi itu bidhabi kelawan pergi ilal masajid di mari beberapa masjid lihat sholat itu menunaikan sholat jamaah bersama jamaah. Makanya kalau di Saudi itu kalau sholat jamaah itu rata-rata ya bukan penuh ya. Jadi kalau bulan haji yang penuh, tapi memang masjid itu setiap masjid ada petugas ya, imam rawatibnya dan dibayar oleh negara resmi kayaknya. Jadi masjid resmi ya. Itu kayaknya mereka adalah petugas resmi dari negara, itu bayar. Lihat sholatil jamaah. Lihat sholat untuk melaksanakan sholat al jamaah di bersama jamaah. Wa wallahi demi Allah innahu minadz zulmi. Sesungguhnya salah satu bentuk kezaliman wa nukranul jamili. Jadi mengingkari hal yang baik ya. Nukranul jamili adalah mengingkari al jamili hal yang baik. Jadi memang tugas mereka itu tugas yang mulia. Tetapi memang dimusuhi ya. Terutama bagi para pedagang-pedagang pedagang kaki lima ya. Sekarang agak ketat di Saudi itu. Dulu kan karena ada namanya sekarang itu adalah al-ajanib ya. Jadi membatasi orang-orang asing, istilahnya ajanib. Jadi orang-orang asing dibatasi, bahkan diberikan semacam
punishment ya, dengan membayar setiap bulan itu berapa ratus rial gitu, 300 rial, 400 rial ya, kepada negara. Jadi biar orang-orang asing itu semakin berkurang, dan sekarang banyak sweeping gitu. Ya, karena memang Madura itu di mana-mana banyak. Di Mekah Madura ya, terutama yang jual-jualan makanan ya, yang khas Indonesia itu banyak orang Madura. Ya. Maka untuk mengurangi pendatang-pendatang yang ilegal itu, salah satu, dan sangat berat sekali. Jadi kalau overstay itu sanksinya sangat berat, ya, tebusannya curang, karena itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan negara overstay. Ya. Kemarin gara-gara corona ini kan pemerintah membiayai orang untuk overstay. Jadi itu masuk salah satu kayak Habib Rizik barangnya itu terkait dengan persoalan politik ya. Tapi Habib Rizik itu dari segi dokumennya yang termasuk mungkin diantaranya adalah overstay, jadi sudah melebihi masa tinggal ya. Itu juga sanksinya berat sana itu. Kalau pasal di dunia larang bedanya overstay. Makanya kadang-kadang ada pengampunan dari semacam pemutihan dari negara. Ya. Nah, orang-orang yang dikatakan rijalu hadil amin bima tadi itu orang-orang yang tugasnya adalah melakukan pemantauan, monitoring orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah itu, dikatakan wa inna minadzulmi, sebuah kejahatan wanukronul jamil, mengingkari hal sing apik. Tugas mereka mulia memang, ngajak jamaah ya, ayo taharraku suruh sallu ya. Tapi dianggap apa? Dianggap sebuah nukronul jamil, mengingkari tugas yang api. Ya, ayo takut untuk dikritik ya. Jadi banyak Satpol PP memang kalau bener ya, apalagi saat sekarang ini, saat corona ini, ya, melaksanakan PSBB, karantina isolasi ya, apalagi di Jakarta ini tidak di TV berlawan ya. Argumentasinya adalah persoalan perlu. Cuma kalau sudah namanya persoalan perlu itu ya alasannya apa? Karena pemerintah ketika memberikan bantuan sosial, ya ada yang BLT atau bansos itu tidak cukup. Ya memang kalau di Jakarta, kalau misalnya satu bulan hanya 600.000, ya mungkin ya apalagi satu keluarga. Di sini dikatakan ayun takada, intikot artinya apa? Kritik. Ayun takada itu dikritik, ya. Sobo ala ulaikal akhyar. Ulaikal akhyar adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik. Tugas mereka memang mulia, ya. Tapi tadi itu karena mungkin faktor kepentingan, ya. Maka di sini dikatakan ala ulaikal akhyar. Akhyar itu dari kata khairun, ya. Khairun zamannya akhyar atau khiyar, ya. Khairun nas, akhyar, ya. Ulaikal akhyar, mereka orang-orang yang baik. Badal syukri, sebagai gantinya rasa syukur. Jadi kan sebenarnya harus bersyukur. Orang sing ngelingno, orang sing wong melakukan sweeping dan segalanya. Wa doai lan doakan lahu pada rijalul mutakhallifin, mau rijalul hayatil abdi bil ma'ruf, lahu bagi rijalul hayatil abdi bil ma'ruf, bisa bagi ma'rufihim, dengan sebab ma'rufihim kebaikan mereka, ma'rufihim kebaikan mereka. Ada itu ma'ruf, ya. Ada itu sabab ma'ruf. Jadi kebaikan mereka sudah jelas, jadi mengingatkan, ya, melakukan semacam. Jadi rijalul hayati bil ma'ruf ini adalah termasuk para petugas yang menertibkan orang-orang yang sholat jamaah di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu memang tidak bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi semerawut, ya.
Kenapa? Karena sudah diatur. Kenapa? Karena ada orang tawaf. Tawaf itu kan adalah jam. Tawaf itu diberhentikan ketika sholat jamaah dilaksanakan. Pada jarak sholat jamaah dilaksanakan baru bisa berhenti. Ya, baru bisa berhenti. Ya, itu pun kadang-kadang masih ada yang di lantai 2, kadang mampu terus ya, orang yang melaksanakan tawaf. Jelas sedikit ini. Bab yang kedua. Su'u akibati man lam yas'alin tawati ila sujud. Su'u buruknya akibati man, akibat orang. Akibati man, akibati wong lam yastajib, yang tidak menghadiri sopaman, tidak merespon. Yang tidak merespon, tidak menghadiri sopaman litawati itu panggilan ila sujud, itu melaksanakan sholat. Sholat sini artikan sujud ya. Bagi maya dulu di antara hadis atau bagi di antara dalil-dalil atau hadis atau ayat Al-Qur'an dulu menunjukkan paman ala wujubi sholatil jamaah atau wajibnya sholat jamaah. Mau tahu ayat bayan akan jelaskan firman subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala min su'i akibati man, saking olone akibati wong lam yastajib, yang tidak merespon. Ya lam yastajib, yang orangnya badari sebuah malidakwati untuk berdakwati untuk dakwah panggilan. Dakwah itu ajaan, dakwah itu ajaan, ila sujud itu salat. Yaqul dawu subhanallah azza min qailin, yauma yuksabu, ketika disingkap, yauma yuksabu, ketika disingkap ansakin, ketika disingkap ansakin, saking betis. Ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa yud'auna, dan mereka diseru, diajak. Wa'id'auna, dan mereka diajak ila sujudi, untuk salat. Fala yastati'una, maka mereka tidak mampu, khasyatan, secara tertunduk. Pandangan mereka tertunduk. Khasyatan, kayak tertunduk. Khusyuk artinya apa? Oh, khusyuk itu kan nunduk. Salah satu indikator khusyuk adalah nunduk. Uang nih salat tolak itu indikator tidak khusyuk. Masih ngalor gitu, anggur ya. Maka sholat orang menghadap ke atas itu hukumnya makruh. Jadi sholat masih kanan kiri itu makruh. Ya. Ya. Karena mana khusyuk artinya anteng anggota awak ini. Absorun, pandangan mereka tertunduk, absorun, pandangan mereka. Tarhaquhum dillah. Ya. Tarhakum, tertunduk, hum, menundukkan hum, kepada mereka, apa dilatun, kehinaan. Bahkan mereka sudah ditawna, diajak, ditawna, mereka diseru atau diajak ila sujudi, untuk melaksanakan sujud. Adapun mereka salimuna, sehat, tidak mau melaksanakan, artinya salimuna, pada sehat kabeh. Wal adapun yang dimaksud bid'awati ila sujud di dalam ayat Al-Qalam ini, ayat 42, iku ad-da'watu adalah ajaan ila dari sholat, itu melaksanakan sholat berjamaah, secara berjamaah. Ayat 42, 43. Saya kemarin lihat di TV itu ada anak itu istimewa. Jadi anaknya disabilitas, ada sampai Syekh Ali Jabir itu mencium kakinya. Jadi orang ayat itu hafal Quran. Jadi anak ya ciri, tapi hafal seanu, sak makroknya ya, sak halaman. Dua anak, yang satu laki-laki, yang perempuan. Halaman sekian, ayat sekian, makrok sekian. Dan kalau salah itu dia apa ya, perasaannya itu ya nggak pas gitu ya. Jadi seorang ulama namanya Syekh Ali Jabir itu sampai dicium kakinya. Ya. Jadi makanya di dalam surat At-Tabarok gitu ya, Al-Mulk gitu ya, min futur ya,
Tidak ada yang, jadi ada istilahnya disabilitas itu gak ada menurut ayat itu sebenarnya. Karena bagaimanapun ketika ada orang kekurangan di situ Allah berikan kelebihan. Wing tafawud, ada sesuatu yang beda. Jadi istilah disabilitas itu sangat besar. Karena ternyata di balik orang itu punya kelemahan, disitulah Allah memberikan semacam keistimewaan yang kadang-kadang tidak bisa dimiliki orang lain. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat bid'awat ila sujud, ad-dawat ila sholatil jamaah. Ad-dawat adalah ajaran ila sholatil jamaah untuk menunaikan sholat jamaah. Qala Daud sahabat turjumanul Quran. Turjuman Quran itu adalah juru bicara Al-Quran. Ya. Kalau dikatakan terjemahan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Dia seorang pakar tafsir, ahli tafsir. Orang yang menjadi referensi rujukan di tafsir itu adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah faktornya dia didoakan oleh Rasulullah ketika dia masih baru lahir, kemudian diberi makan Rasulullah. Pertama kali yang memberikan makan adalah Rasulullah. Itu adalah konani yang Nabi, anak pamani, namanya Abdullah bin Abbas. Maka disebut dengan namanya Ibnu Abbas. Ya. Disebut di sini katakan waqala dan berkata, berpendapat sebuah turjuman Al-Quran seorang juru bicara Al-Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di tafsir ayat di dalam memberikan tafsir ayat di atas. Kan yasma'una al-adan, mereka mendengar adzan, wan nida dan panggilan. Wanita dan panggilan sholat untuk melaksanakan sholat, kalau yujibu maka mereka tidak merespon, orang nekani. Kalau yujibu nama orang yang badani sopan nas. Maka kata dan telah menguatkan hada iki mana iki, ya mana tafsir ini kan yasma'una al-adan wala yujibu aidan demikian juga sebuah wahidin selain satu orang. Fairu wakidin saya wong siji min salafiyah di umat saking salafi kila umat. Fala sabil misal maka yang atas dalam ini ala sabilil misal yang atas dalam iki. Qala dawu sabaqab al-akhbar. Qala dawu sabaqab al-akhbar. Wallahi demi Allah man nazalat Quran turun hadil ayat ila ayat illadina yang dalam orang-orang. Jadi yang yusab ansaki wa sujud adalah asbabun nuzulnya adalah sebagai respon terhadap kasus orang-orang yang tidak hadir melaksanakan sholat jamaah. Ya taqallubuna kan orang akan sopal ladina ya anil jamaah tidak mengadakan sholat jamaah. Wa qala dawu sapa Sa'id bin Zubair kan yasmauna kan ono sapa nas yasmauna ngurung sapa nas. Hayya 'alas shalah. Jadi mereka mendengar hayya 'alas shalah. Ya, fala yujibuna mereka enggak merespon, ya tidak menghadiri orang yang badani sopanas. Ini beberapa tafsir ya. Awal Ibrahim an-Nakhai ayat yad'auna ilal adan ayatuna ya yad'auna bil adan wal iqamah faya'bauna ya. Faya'bauna mereka membangkang balilu ya'ba itu artinya ba itu balilu ya'bauna mereka membangkang sopanas buing al-adan wal iqamah. Wa qala sapa Ibrahim at-Taimi yakni seakan ila sholat sapa Ibrahim ila sholatil maktubati mari sholat wajib ila sholatil maktubati mari sholat wajib bil adani dengan melaksanakan adzan wal iqamah dan iqamah. Wa bayana dan menjelaskan ayat dan juga sapa adatun beberapa orang yang fasih dari kalangan ulama tafsir anna bil ayat ini saat dalam ayat mana yauma yusaf an sakin mau waidan ancaman liman bagi orang taruh meninggalkan sebuah sholat al-jamaah ding sholat jamaah para sabilil misal dengan contoh jalan contoh kalau dawu sopal Habib Ibnu Jauzi bagi ada lain dalam iki waidun ada iki ayat tadi itu ayat Al-Qalam ayat 42-43 mau waidan adalah ancaman
liman taraka sholat al-jamaah, bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wala sabil misalnya atas jalan contoh pola Habib Ibnu Al-Jauzi. Tapi ada di dalam bilang qaulullah ta'ala, tapi ayatil qalam mau wahidun adalah ancaman liman bagi orang ada wajib tarakakan yang melakukan sopaman sholat al-jamaah sholat jamaah. Wa qala dawu sapa Imam Fahrur Razi faqad kanu yut'auna ila suji wa hum salihun. Bagaimana pendapat Imam Al-Fahrur Razi? Yang ngersakan sebuah Imam Fahrur Razi kinakan ketika ana sapa kinakan nalikan ana sapa nas kulit ana dipanggil sapa nas ila salat itu menunaikan salat bil adani dengan melaksanakan adan wa iqamati dan qamat bahkan ana sapa nas musarifina para sehat kabeh salim ini para sehat kabeh qadirina mampu ala salat untuk menunaikan salat. Babi hada in dalam iki ayat mau wahidun adalah merupakan ancaman. Ayat Al-Qalam 42-43 mang wahidun adalah ancaman liman bagi orang kuatakan lugu supaman adil jamaah dari meninggalkan sholat jamaah. Walau yujib dan tidak walau yutilah orang yang badani tidak menghadiri walau yujib dan orang jawab ya. Ajaba yujib orang jawab ya. Walau yujib dan orang jawab sopaman al-madinah yang musim adat ajaba yujib ijabatan tidak menjawab. Jadi ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah pertama di sholat itu tidak merespon al-mu'adina musim adan wali ila iqamati sholat untuk menegakkan sholat, melaksanakan sholat berjamaah secara berjamaah. Itu tafsir daripada para ulama tafsir. Wa qala sapa Imam Ibnu Qayyim Bapak Kuala dan telah berkata sapa wailu wakili selain seorang minasalah dari ulama salaf di qauli ta'ala wa qad kanu yud'una ila sujudi wa musahim. Ini adalah beberapa versi tafsir para mufassirin. Wa adapun qaulu ta'ala qaulul muadzini qaulu ta'ala wa qad kanu yud'una sujudi qaulul muadzini adalah perkataan orang yang adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah wa hadza dalilun ala muqaddimatain wa hadza utaiki qaulu ta'ala wa qad itu dalilun merupakan dasar mabniun yang ditegakkan ala muqaddimatin ada dua muqaddimah dua pendahuluan. Yang dalam adapun salah satunya di antara muqaddimatain ana hadil ijabah sesungguhnya apa menghadiri atau menyembadani atau jawabnya. Ana hadil ijabah saat jawab apa? Karena sholat ayat kala itu wajibatun adalah wajib. Jadi menjawab ketika ada orang azan itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua wasanya atau yang ketiga taksulu tidak hasil ijabah. Jadi orang tidak hanya cukup jawab tapi juga apa? Hadir di dalam melaksanakan sholat. Lalu tidak berhasil laku ijabah ila diikuti sholat kecuali dengan hadir sholat berjamaah tidak secara berjamaah. Wa hadza huwa alladhi fahimahu wa hadza dalilun ala mabniun ala muqaddimatain tadi itu wa adapun alladhi adalah sesuatu fahima yang memahami unggulan disebut alam hadil alamul ummati wong alimi ya alamul ummati luwi alimi umat lebih berilmunya luwi ngertini luwi alim umat wa qaulan luwi pahami luwi ngertini luwi pahami hadil ummah minal ijabati dari menjawab ya wahum adapun alamul ummah wa sahabat radhiyallahu anhu wa yaqidulan menguatkan wujub sholatil jamaah wajib sholat jamaah dan ingat juga ma adalah hadis Zakarokan menerangkan iman sopa Abdullah bin Abbas Misu'ya akibat tatiha saking elai buruknya akibat tariknya orang yang meninggalkan sholat jamaah
tariki orang yang meninggalkan sholat jamaah. Faqad rawa Imam Ibnu Abi Syaibah an Mujahid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ikhtalafa bersengketa ilahi kepada Nabi seorang ikhtalafa berbeda pendapat ya ilahi kepada Ibnu Abbas seorang laki-laki. Jadi ada seorang itu gegeran lah, engel-engelan. Kalau berkata Ibnu Abbas ikhtalafa bersengketa berbeda ilahi kepada Nabi seorang julun ilahi kepada Nabi seorang laki-laki syahrun tentang selama 1 bulan. Yas'aluhu takon sapa rajul mau ing Nabi an-rajulin tentang seorang laki-laki yasumun nahar. Jadi berdebat tentang orang yang aktif poso katakanlah tahajud ya, tapi dia gak jamaah ya. Jadi maka dikatakan Ali Abbasin radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Ibnu Abbas ikhtalafa berbeda pendapat bersengketa ilahi kepada Nabi seorang laki-laki syahrun selama 1 bulan. Yas'alu takon sapa rajul mau ya hu ing Nabi an rajul tentang seorang laki-laki bagaimana statusnya an-rajulun tentang seorang laki-laki yang yasum kang poso sapa rajul anarongawan dadi wong poso terus ya kaya bulan beribadah sapa rajul alailai bengi ya tapi jadi bukan para nabi. Jadi ternyata tafsir Ibnu Abbas ya ikhtalafa berbeda pendapat ilahi kepada Ibnu Abbas saparajulun. Kalau berkata Ibnu Abbas ikhtalafa berbeda pendapat ilahi kepada Ibnu Abbas saparajulun seorang laki-laki. Syahrun selama masa 1 bulan ya selalu takon sapa rajul mau Ibnu Abbas. Ya selalu takon sapa rajul mau Ibnu Abbas ani rajul tentang statusnya seorang laki-laki. Ya semua yang berpuasa sapa rajul anar ing waktu siang. Jadi poso to ya kaya bulan ibadah sapa rajul ala salat sepanjang malam. Tapi wala yasyadu poso tahajud orang wala yasyadu orang nekani sapa rajul mau Jumatan salat Jumat ya poso terus ya ibadah qiyamul lail tapi ora Jumatan. Padahal Jumat itu adalah sholatul Jumati wajibatun ala khamsatin ya al-akhror ya al-dhukur ya. Wajib bagi laki-laki, orang merdeka, orang yang sehat, yang berakal ya. Wala syadurana kan sabratul Jumatan salat Jumat, wala jamatan lan orang kan salat Jumat. Ya hukumnya wong sing ahli ibadah, poso, tahajud terus ya. Tapi orang ngelakoni salat Jumat, orang ngelakoni jamaah. Apa kata Ibnu Abbas? Qala jawab sahabat Ibnu Abbas Binari melebu neraka. Binari melebu neraka. Kenapa? Karena Jumat adalah salah satu sholat yang hukumnya adalah wajib. Nah sekarang kenapa Pak? Pemerintah kok membolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat karena tidak dalam kondisi yang tidak normal. Ya, bukan melarang, bukan melarang pemerintah. Jadi pemerintah itu membolehkan melaksanakan sholat Jumat dengan melaksanakan protokol kesehatan, ada distancing, physical distancing, kemudian pakaian saniter itu ya, kemudian masker dan segalanya. Ya. Hari ini ya, tadi malam saya lihat di WA grup RT 08 gitu. Di mastering itu ada orang yang sudah positif COVID, kemudian dia kan keluyuran, ya, toko dan segala. Akhirnya apa?
tertular. Tadi malam ada sekitar 11 orang yang reaktif tes ya, dibawa ke rumah sakit. Ya dipaksa langsung diisolasi. Ya, langsung isolasi. Itu yang menakutkan corona kan begitu. Yang kita khawatirkan adalah OTG, orang tanpa gejala. Ya, makanya saya mungkin nanti saya pasang, saya suruh buat di grup santri itu, bahwa anak yang datang ke pondok kalau nanti sudah kan sampai tanggal 30 diundur ya. Kalau nanti misalnya tahun ajaran baru, kalau sudah datang ke sini, tolong perlu dicek ya, bahwa anak itu betul-betul steril ya. Kan kalau ada satu aja yang positif, bahaya itu. Ya. Ternyata di situ itu satu orang, ya 40 orang dilakukan rapid test ya. Ternyata hampir 18 reaktif. Jadi yang menakutkan. Ya kabeh wong mati wong itu. Wong wis mati. Tapi kan orang itu tidak boleh, kita itu adalah namanya jabariyah. Pasrah enggak boleh. Supaya mati. Karena kalau ikhtiar gitu namanya. Ya. Ini sampai kapan nggak tahu ini. Kuliah sama terakhir tanggal berapa tahun? 30 Juni. Hah? Kuliah terakhir tanggal berapa? Hah? 30 itu kuliahnya atau apa ya? Kuliahnya ya? Bermasalah juga ini ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan aman semua. Dan besok kita sholat di sini ya. Karena sholat ini itu kan sholat sunat, boleh minimal 3 orang. Jadi sampai besok takbiran. Paling begini takbiran sudah diputuskan bahwa